Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi sama saya Ahmad. Eh, Pada sore hari ini yang cerah ini, kali ini saya ditemani oleh rekan saya. Untuk kali ini kita ngobrol-ngobrol masalah apa ya? Mungkin dulu kita juga pernah mengalami kegagalan ekonomi, kegagalan percintaan atau gimana lah. Ya mungkin yang saat ini lagi dialami oleh teman-teman di rumah. Ah, apa ya? Gimana Mas Yud? Ah, Ya, Mas Ahmad, gimana ini gimana? Dengan perekonomian Indonesia ya sekarang ya. Ya sekarang apa ya? Dibilang Indonesia sekarang itu ah, generasi sekarang bukan masalah generasi manja apa tidak, generasi Gen Z gen apa, tapi memang sekarang itu tekanan sosial, politik, apa ekonomi itu lebih berat dari generasi 90-an. Apakah mungkin setuju apa gimana? Wah, Gimana? lumayan berat ya. Ya toh? Ya untuk pembahasan politik, ekonomi. Nggak sah politik lah. Nah, politik tinggalkan dulu lah. Kayak apa kita tahu politik kayak Iya, Indonesia iya. kayak apa. Ya karena situasi sekarang juga tercampur aduk ya. Masalah pekerjaan aja, kesempatan bekerja, kesempatan mencari uang di Indonesia kan gimana ya? Lah aku bilang dulu ya dibilang susah ya susah. Mungkin yang gampang itu yang punya koneksi orang dalam apa yang mana Betul, itu. betul, betul. Itu susah banget di masa-masa apa ya? Mungkin sekarang kalau di Indonesia itu terjadi ledakan besar-besaran apa ya kayak bonus demografi, yaitu orang-orang yang usia produktif kan sekarang menjadi nomor satu lah. Dan Ya, itu kan menjadi masalah besar bagi Indonesia kalau masih banyak pengangguran, masih itu lapangan kerja susah. Terus kalau mau keluar negeri betul, betul. susah, dipersulit, persaingan gila-gilaan. Itu gimana pandangan menurut Mas Yudi, Pak? Ya karena kebanyakan kekurangan motivasi, support dari luar ya. Dengan keadaan ekonomi Indonesia sekarang termasuk pekerjaan susah, persyaratan yang cukup sulit ya. Persyaratannya A sampai Z ya? Iya, sangat banyak. Harus fresh graduate tapi minimal pengalaman kerja, good looking, maksimal umur 25. Ya umur 25 ke atas itu kerjanya emang nggak butuh kerja, nggak butuh makan. Iya, dengan tuntutan banyak tuntutan kerjanya, harus bisa menguasai banyak skill. Tapi dengan gaji seadanya untuk Indonesia, apalagi di daerah-daerah UMR yang tidak seberapa tapi disuruh ngikutin patokan lembur, patokan kerjanya sangat berat. Untuk Indonesia, pemuda-pemudinya ini menghadapi tantangan yang cukup bikin pusing ya Mas. Mas Ahmad ini gimana ini Mas? Ya dulu pengalaman saya di rumah juga kayak gitu. Gimana ya? Benar-benar dituntut, apalagi seorang laki-laki. Ini masalah besar juga. Seorang laki kan memang ditakdirkan untuk mempunyai menderita. beban ya, tanggung jawab. Harus tanggung beban lebih banyak daripada perempuan. Apalagi yang belum laku, belum menikah ini, apalagi generasi sekarang itu kalau apa ya, udah bergeser kayak dulu. Betul. Sudah kerjaan susah. Apa gimana nih? Jadi selalu membandingkan dengan kondisi apa yang dilihat di TikTok daripada kenyataan tuh. Ini beban mental termasuk ke laki-laki ini. Kan banyak sekali kasus-kasus di rumah yang laki-laki bunuh diri. Mentalnya kena ya Mas ya. Banyak sekali beban mental. Standar TikTok, sosial media. Rata-rata cewek harus menuntut, harus gini, harus begini, harus begini. Tapi nggak mau melihat kondisi mereka itu kayak apa. Ya betul Mas, banyak standar hidup sekarang tuh sangat meningkat, sangat tajam ya, karena soal sosial media. Jadi kita melihat banyak perbandingan dengan fenomena lain,
atau satu manusia yang lainnya. Gimana kok dia bisa begini, bisa begitu, menjadi perbandingan. Ekspektasinya sesama kita jadi terlalu tinggi. Karena ya ekonomi sedang begini, di umur matang pun 25 ke atas belum tentu bisa settle lah di Indonesia perekonomian kayak begini. Menurut Mas Ahmad gimana ini untuk keluar, untuk pemuda-pemuda lah yang untuk menggerakkan bangsa perekonomian ini, apa jalannya? Menurutku gini, apa ya? Jadi mungkin yang fresh graduate lulus dari sekolah apa ya, setingkat menengah ke atas atau kuliah, orang yang lulus kuliah itu bener apa ya, kompetisi Anda itu untuk mencari sebuah pekerjaan yang layak mungkin lebih apa ya, lebih parah, apalagi dengan kondisi sekarang dolar lagi naik gila-gilaan, rupiah melemah, banyak sekali PHK, ekonomi Indonesia juga melambat. Itu tekanan dari dalam dan dari pemerintahan kita sendiri yang nggak aware, nggak sadar itu loh, yang mementingkan kelompoknya sendiri. Betul. Dia nggak sadar bahwa jadi presiden memang dia itu posisinya harus presiden, harus pro rakyat, bukan pro apa ya, ke golongannya saja itu loh. Ya menurut saya sebenarnya dari tahap sekolah udah sangat penting ya untuk meningkatkan skill. Skill, terus apa lagi? Kayak harus kemampuan diri ya. Apa yang menjadi modal utama mereka untuk mencari pekerjaan atau berjuang. Kalau memang di Indonesia susah mencari lapangan pekerjaan, nggak masalah di luar negeri. Banyak negara-negara yang membutuhkan tenaga kerja, entah itu negara kasar apa gimana, profesional. Yang penting orang kerja dulu, nggak masalah. Semangat dulu. Kerja dulu, daya juang. Nanti pasti ada solusi ke depannya. Sambil jalan pasti ada suatu apa ya, kayak sebuah kesempatan. Betul. Kalau tidak ada kesempatan, kita buat kesempatan ya Mas. Yes. Dulu saya juga bingung, Mas. Dulu saya parah di rumah. Saya juga pernah usaha hancur, pernah berumah tangga hancur. Hancur semua lah pokoknya, gak ada yang baik. Oh ada teman, semua pasti ada hikmahnya yang bisa diambil lah. Kalau menurut saya sudah jelas ya, dari semenjak sekolah menengah ke atas minimal kita harus aware lah dengan skill pekerjaan. Soalnya untuk di tingkat pendidikan kita hanya diajarkan literally pendidikan, tapi dengan kemampuan skill atau sesuatu yang bisa kita melihat secara nyata gimana dunia ini bekerja. Sangat basic sebenarnya untuk kita tahu gimana dunia bekerja, apalagi untuk para lelaki ya. Terus sekarang itu yang sangat miris itu sosmed, entah itu media-media apa ya, kayak TikTok atau Facebook, itu banyak konten-konten yang nggak bermutu, konten-konten yang cuma seneng-seneng, terus konten-konten apa lah, guyonan, itu kan menurutku tidak memberikan inspirasi, cuma untuk potensi orang-orang anak-anak muda ini mager-mager gitu loh. Apalagi cantik, goyang-goyang cantik apa, akhirnya banyak yang disalahartikan, digunakan apalah, yang penting banyak follower, yang penting sawer. Dia itu nggak sadar itu posisi mereka itu lagi bahaya, kayak bom waktu loh. Betul. Anda soalnya harus cari kerja, cari uang, besok apa itu kan. Ya sebenarnya pintar-pintar kita ya dalam memilah dan memilih pandangan berpikir terhadap sosial media, apalagi di keadaan sekarang. Sebenarnya kita bisa memanfaatkan sebagai itu, sosial media sebagai batu atau loncatan kita untuk mendapatkan kesempatan mempunyai skill. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang membutuhkan kita untuk pintar ya dalam digital marketing, dalam perkontenan. Tapi untuk konten-konten yang seperti itu ya susah memang.
konten-konten Ya, harus di skip mungkin ya, konten-konten skip, sampah, ya. menurutku konten sampah itu Ya. harus di skip. Nah, masalahnya itu karena terkebiasa terus kebiasaan akhirnya kayak kecanduan itu bisa merusak otak. Nah itu benar itu yang bikin jadi kecanduan, jadi kaum rebahan yang jadi malas gerak, yang sedikit daya juangnya ya, hanya scroll sosmed, buang-buang waktu gitu. Bayangin bisa dia scroll sosmed bisa seharian. Menurutku cukup 5 menit 10 menit udah beres. Ganti harus dipaksa tubuh kita, Betul. otak kita itu harus paksa, harus gila. Gak apa-apa gila sekalian, harus dipaksa. Gak suka mana, suka gak suka. Betul sama betul. Ya memang harus itu kayak minum obat pahit tapi untuk kebaikan diri kita sendiri itu loh. Susah. Kalau kita kebiasaan kita dari disiplin, misal dari dapat kerjaan ya, misal udah dapat kerjaan, harus disisihkan tiap bulan itu dipaksa. Jangan harus Untuk nggak menabung bisa ini banyak harus bayar ini nggak ada alasan, harus dipaksa. Misal bisanya komitmen awal, misal bisanya 1 bulan 1 juta, apa berapa juta, misal gaji 10 juta, minimal ya 30% apa ya 30% harus dipaksa untuk tabung. Ya benar. Dan kebiasaan itu harus dibiasakan. Ya, habit harus 1 bulan harus ya. Pokoknya. Misal 1 bulan ini nggak bisa nabung ya bulan depan baru double dulu. Betul. Ya karena hal baik awalnya pasti dibiasakan dulu. Semua yang ingin kita lakukan dibiasakan jadi habit yang terus berulang. Kalau sudah terkena FOMO, misal kita lihat-lihat scroll TikTok, ada barang bagus, ada makanan enak, ya, terlalu banyak self reward ya. Habis itu pencet, meledaklah itu nanti, tagihan. Terlalu banyak check out ya Mas Ahmad ya. Minus. Ya susah sih, tak pikir awal susah, tapi harus kayak gitu. Kalau nggak gitu lama-lamaan, apalagi kita sebagai laki-laki harus punya komitmen tanggung jawab menjadi mungkin kedepannya menjadi seorang kepala rumah tangga, seorang bapak, seorang ayah harus memberikan contoh yang bagus. Kalau Anda kaya nggak masalah sih, mungkin ada kaya, ada bandar apa, banyak relasi, banyak backup ya, privilege banyak, ada mumpuni. Ada dimodalin bandar kayak forex itu suruh hambur-hamburan duit itu beda lagi. Kalau gitu ada kayak menipu banyak orang, udah nambah dosa nggak mah. Ya sebenarnya di sini kita ingin memotivasi ya untuk kaum muda-mudi untuk bagaimana caranya kita dalam kondisi ekonomi Indonesia saat ini untuk berkembang, finansial kita berkembang, keluar dari zona-zona nyaman. Iya, untuk memperoleh cuan atau kemampuan yang bisa kita gunakan. Gimana caranya Mas Ahmad? Yang paling mendasar dulu. Kalau menurut saya sebenarnya dari sekolah menengah itu kita sudah paling basic harus bisa belajar ngomong bahasa asing ya. Untuk ya, itu modal utama. Iya, itu modal utama. Itu bahasa Inggris, bahasa Jepang atau bahasa asing itu sangat penting ya. Bahasa Mandarin. Betul. Modal pertama bahasa. Kalau mau misal punya keputusan mau ke luar negeri, kerja apapun itu, pertama itu modal bahasa. Skill belakangan yang penting bisa komunikasi. Iya, betul. Itu modal survive untuk hidup itu udah itu sebenarnya. Karena komunikasi adalah jembatan utama kita sesama makhluk hidup ya. Mayoritas orang kalau kita kerja keluar kan mayoritas orang hidup kan jadi pekerja kasar. Iya, kita kerja di resto atau di tempat-tempat yang menggunakan pabrik tenaga. Di mana, ya. Itu kan butuh gak kasar. Ya itu butuh modal bahasa. Udah